Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang kamu miliki. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran kamu. Kondisi pemikiran yang bisa saja saya kategorikan untuk siang hari ini, ada sesuatu hal yang masih kamu pikirkan. Tetapi sesuatu hal yang kamu pikirkan ini bukan bersifat positif, melainkan bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan hal tersebut bersifat negatif? Karena memang masih ada kaitannya di dalam urusan asmara kamu. Urusan asmara yang dimana memberikan diri kamu ini suatu kenangan, tetapi kenangan tersebut bukan suatu kenangan yang bersifat manis, malah bersifat negatif, atau ibaratnya pahit. Kamu sedang berusaha untuk melupakan kenangan yang pahit tersebut, tetapi kenangan yang pahit itu tidak bisa untuk kamu lupakan karena memang situasinya terlalu sakit, terlalu melukai diri kamu, dan terlalu membuat diri kamu seakan-akan tidak terima posisi perjuangan, posisi pengorbanan, dihianati. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, terutama dari kondisi batin kamu, sepertinya batin kamu ini benar-benar sangat terluka. Berarti antara pemikiran dengan kondisi batin saya kategorikan tidak sinkron, karena memang diri kamu masih sangat sentimen. Sentimen karena apa?
kamu tidak mau lagi untuk membahas manusia itu. Karena ketika ingin membahas manusia itu, yang kamu dapatkan amarah, emosi, kekesalan, kemuakan. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 6 cawan. Yang dimana 6 cawan ini seperti mengatakan diri kamu ini benar-benar pemulihan dari kondisi perasaan. Tetapi kalau saya berbicara di luar dari kondisi perasaan kamu, Wak Geng, kartu yang saya pegang ini sepertinya saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak, semua kembali terhadap diri kamu. Sepertinya ada suatu kondisi yang pernah kamu lakukan di mana kondisi ini reunian terhadap sahabat kamu atau kolega kamu atau saudara kamu, di mana tujuan kamu reunian ini bisa saya kategorikan untuk membuang rasa healing kamu, atau mungkin diri kamu mencari informasi untuk memperbaiki kondisi kestabilan hidup kamu secara materi. Atau mungkin diri kamu ini sebelum bersama dengan orang yang kamu prioritaskan, ada suatu bentuk komunikasi di masa lalu. Orang di masa lalu kamu sebelum manusia itu memberikan suatu hubungan kembali terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Saya sedang berusaha untuk melihatnya. Muncul kartu Seven of Swords, terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang yang saya katakan tadi, pantaslah kartu pertama yang saya katakan tadi di dalam kondisi pemikiran kamu, seperti kondisi menyimpan kenangan yang begitu sangat pahit yang membuat diri kamu sangat sentimen, karena memang kartu kedua membenarkan kondisi pemikiran tersebut. Selama ini, apa yang kamu dapatkan dari orang yang kamu prioritaskan hanya situasi kemanipulatifan, hanya situasi kelicikan, hanya situasi yang penuh dengan drama. Manusia itu selalu mencari berbagai alasan, di mana alasan tersebut dengan tujuan agar diri kamu yang memprioritaskan dia, tetapi diri dia tidak mau memprioritaskan diri kamu. Sekalipun manusia itu memprioritaskan diri kamu, karena memang manusia itu lebih berpikiran antara untung dan rugi, antara memberi dan menerima. Kalaupun diri kamu menerima sesuatu hal dari manusia tersebut, bukan berarti apa yang dia berikan tersebut membuat diri kamu merasa bahagia, tetapi mengharuskan diri kamu jauh lebih banyak untuk memberi daripada yang kamu terima. Seven of Swords, 7 pedang. Kemanipulatifan, drama, kelicikan, pemanfaatan, membodohi kamu, mencurangi kamu. Bukan hanya kondisi asmara kamu yang saya katakan tadi dengan kemunculan kedua kartu ini. Situasi apapun itu, mulai dari kamu melakukan penjualan aset, di mana penjualan aset kamu ada perantara tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Begitu juga terhadap kondisi pekerjaan kamu, ada saja orang yang ingin menyingkirkan diri kamu, tetapi diri kamu menganggap rekan pekerjaan yang baik, dan begitu juga bisnis kamu. Muncul kartu The High of Priestess, pendeta perempuan. Kalau saya menarik dari kata pendeta perempuan, ini kondisi batin kamu masih dalam kondisi yang benar-benar tertekan. Wajar kondisi batin itu tertekan karena memang situasinya yang berbicara. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya cukup mengatakan terhadap diri kamu dan menyarankan terhadap diri kamu, next time bertindak harus sesuai dengan intuisi kamu.
Apapun yang ingin kamu lakukan untuk kedepannya, mulai dari mempermainkan perasaan apabila manusia itu untuk kembali, atau ada energi baru, atau mungkin ada seseorang yang ingin mencoba untuk merayu diri kamu, next time, pergunakan intuisi kamu secara tajam. Kamu harus jeli, kamu pun harus bisa mempermainkan sisi kemanipulatifan. Tujuannya apa? Agar diri kamu ini tidak lagi dicurangi. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menyuruh diri kamu untuk melakukan kecurangan. Dan saya berbicara seperti ini bukan berarti saya menjadi seseorang yang memprovokatori diri kamu. Tidak. Realita yang berbicara yang selama ini kamu terima. Muncul kartu Knight of Cups. Knight of Cups, Pangeran Cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan yang barusan saya katakan, Wak Geng, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin bertanya. Apakah baru-baru ini ada seseorang yang mencoba untuk menghampiri diri kamu, tetapi yang menghampiri diri kamu ini memberikan suatu tawar-menawar, yang dimana tawar-menawar ini bisa saja berkaitan terhadap situasi yang sedang kamu lakukan, atau mungkin ada seseorang yang kamu sukai, atau ada orang yang menyukai diri kamu. Karena ini adalah kartu pangeran, yang dimana pangeran itu mencoba untuk memperhatikan diri kamu, karena yang memperhatikan kamu ini tahu kondisi kamu dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan. Saya hanya sekedar ingin bertanya, yang membenarkan itu adalah diri kamu, bukan saya. Tetapi kalau saya mencoba untuk mengaitkan kartu Knight of Cups ini terhadap orang yang pernah menjadi bagian di dalam kehidupan kamu tetapi sudah pergi meninggalkan diri kamu, pantas kartu pertama tadi berbicara kondisi kenangan pahit yang kamu dapatkan, karena memang manusia itu selalu mengumbar-ngumbar pesona terhadap orang lain. Selalu saja ada yang kamu dengar bahwasannya manusia itu ada asmara-asmara baru yang dia lakukan. Asmara baru yang dia lakukan secara licik untuk menekan kondisi batin kamu. Muncul kartu The Temperance. The Temperance, unsur api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemunculan kartu yang barusan saya angkat ini seperti mengatakan perjalanan komitmen yang selama ini kamu jalankan hanya mengharuskan diri kamu untuk memberikan kesabaran, tetapi kesabaran yang kamu berikan di dalam komitmen kamu dipulangkan dengan feedback yang tidak baik. Kenapa saya mengatakan feedback yang tidak baik? Sudah jelas, tidak ada suatu kerukunan di dalam perjalanan komitmen kamu itu. Tidak rukun bukan karena diri kamu yang memberikan kondisi itu, tetapi orang yang kamu prioritaskan yang memberikan kondisi ketidakrukunan tersebut. Dari perjalanan asmara yang dia lakukan di luaran sana, manusia itu seakan-akan membenarkan diri dia. Seakan-akan manusia itu sudah melakukan kesalahan, tetapi begitu kembali terhadap diri kamu dalam situasi satu rumah atau berkomunikasi terhadap diri kamu, manusia itu seakan-akan menutupi kesalahan dia. The Temperance, wah geng, tidak ada kerukunan, tidak ada kestabilan, tidak ada keharmonisan. Kalaupun saya mengatakan ada suatu keharmonisan yang kamu dapatkan atau suatu kerukunan yang kamu dapatkan dari kondisi komitmen kamu, itu hanya bersifat sementara, tidak bersifat untuk saat ini. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dengan kemunculan kartu The Temperance ini menjadi perkataan yang positif,
Knight of Cups dengan The Temperance. Saya rasa dalam waktu dekat, geng, dalam waktu dekat saya tidak bisa memastikan kapan ini terjadi, apakah seminggu, 2 minggu, atau sebulan ini. Tetapi saya hanya bisa mengatakan dalam waktu dekat ada seseorang yang akan menghampiri diri kamu dan membuat kehidupan kamu menjadi stabil. Karena kehadiran seseorang ini sudah lama memperhatikan diri kamu untuk menolong diri kamu. Muncul kartu Eight of Wands. Eight of Wands terdiri dari 8 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, sepertinya diri kamu ini sedang menunggu. Ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu di luar dari kondisi perasaan kamu yang sudah hancur. Atau bisa saja kamu ini menunggu seseorang yang pernah kamu ungkapkan perasaan atau jawaban dari seseorang. Yang pastinya kemunculan kartu ini, saya hanya bisa berdoa. Apapun yang kamu tunggu, itu akan membuat diri kamu merasa bahagia. Amin. Saya hanya bisa berdoa, geng. Ten of Wands. 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang barusan saya katakan, wow. Ini kondisi kamu ini untuk saat ini, siang hari ini, seperti orang yang penuh dengan beban, seperti orang yang lagi penuh dengan tanggung jawab, seperti seseorang yang dipaksa untuk menghadapi situasi yang terjadi, tetapi situasi tersebut di luar dari keinginan. Ini 10 tongkat, geng. Bisa saja situasi itu ada kaitannya dengan status single parent kamu. Single parent yang membuat kondisi pemikiran kamu sangat ribet. Itu. Tetapi kalau saya arahkan pun kartu yang saya angkat dari 10 tongkat itu terhadap manusia yang pernah menjadi bagian di dalam kehidupan kamu, saya rasa manusia itu parasit. Saya rasa manusia itu hanya menjadikan diri kamu sebagai tulang punggung, baik untuk dia, baik terhadap keluarga dia. Itu yang saya lihat. Makanya diri kamu ini menjalankan suatu komitmen yang kamu dapatkan apa? Yang buruknya, bukan bahagianya. Muncul 8 koin. 8 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya tarik ini, sepertinya ada hasil yang akan kamu dapatkan dari apa yang kamu kerjakan. Ada suatu bentuk jawaban dari doa kamu yang selama ini kamu berikan terhadap Sang Pencipta. Ini kartunya 8 koin. Ada hasil yang terbaik yang akan kamu terima, yang akan kamu dapatkan dari yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Begitu kartu yang saya angkat ini keluar dan saya pegang, saya tidak tahu lagi harus berbicara apa terhadap diri kamu. Saya takut kalau saya berbicara A, B, C, D, sampai Z. Karena kalau saya berbicara satu kata terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu ini, takutnya diri kamu merasa tersinggung. Karena memang kartu ini seperti menggambarkan diri kamu benar-benar lagi stres, lagi depresi, lagi seperti orang yang tidak memiliki satu pilihan tetapi mengharuskan mengambil satu pilihan. Kamu lagi stres ya, geng? Kamu lagi depresi ya, geng? Hah?
Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa terhadap diri kamu karena tingkat kesetresan kamu ini seperti sudah menghambat kondisi pemikiran kamu untuk berpikiran secara positif. Walaupun saya mengatakan kondisi pemikiran kamu tidak berpikiran secara negatif atau positif, lagi-lagi memang pemikiran kamu masih bermasalah. Bermasalah karena memang selama ini yang kamu dapatkan hanya kemanipulatifan. Apapun yang kamu lakukan selalu ujung-ujungnya buntu. Nine of Swords, wah geng. Apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu dengan kondisi pemikiran kamu untuk siang hari ini? Gak mungkin saya harus mengatakan pemikiran kamu dalam kondisi yang tenang. Padahal kartunya Nine of Swords. Tenangkan ya pemikiran kamu, wak geng. Tidak usah kamu harus memikirkan apa yang tidak penting. Karena diri kamu yang akan terjebak. Saya selalu mengatakan terhadap diri kamu dari berapa ratus video yang saya upload. Saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, buang pemikiran yang overthinking. Luangkan waktu untuk bermeditasi, berikan kesempatan terhadap kondisi batin kamu agar batin kamu bisa mendapatkan suatu situasi yang bersifat sehat. Tidak usah lagi kamu memikirkan orang yang telah memanipulatif kamu. Pikirkan bagaimana masa depan kamu untuk selanjutnya. Tidak usah kamu harus menangisi kondisi kamu yang dimana berbagai orang yang kamu percayai memanfaatkan diri kamu. Anggap situasi yang pernah kamu terima itu adalah situasi permainan slot atau poker. Kalah atau menang bukan menjanjikan, tetapi ingin berkembang. Itu dia, wak geng. Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi yang ingin saya katakan, saya pun tidak bisa menyalahkan kondisi pemikiran kamu yang masih stres karena memang kemunculan kartu The Fool membenarkan pemikiran kamu. Selama ini diri kamu ini hanya dijadikan sebagai jembatan. Jembatan agar diri kamu memberikan situasi kebodohan kamu, kepolosan kamu, kesetiaan kamu, ketulusan kamu. Ini The Fool. Terlalu banyak situasi-situasi kebodohan yang pernah kamu lakukan di masa lalu, di mana situasi kebodohan itu membuat diri kamu untuk saat ini kena dampaknya. Next time, jangan ulangi lagi kebodohan kamu untuk kedepannya. Cukup kebodohan yang kamu terima itu kamu kubur di masa lalu. Jangan lakukan lagi ke depannya, wak geng. Karena saya yakin kalau kamu bisa mengubur kebodohan kamu dan kamu tidak mengulangnya kembali untuk ke depan, The Fool ini akan berbicara terhadap diri kamu, ada awal dan ada kondisi kemurnian yang akan kamu terima. Muncul kartu Page of Cups. Page of Cups, satu cawan. Lagi-lagi cawan ini seperti mengatakan kondisi perasaan. Kalaupun saya ingin mengatakan bagaimana situasi perasaan kamu di masa lalu, mungkin perkataan saya ini akan menyinggung kamu kembali, tetapi saya tidak mau membahas bagaimana perkataan itu, tetapi saya ingin mengatakan terhadap diri kamu untuk kedepannya boleh berimajinasi, boleh terobsesi, boleh berhayal, tetapi jangan sampai imajinasi tersebut menjatuhkan diri kamu. Ya, wak geng, saya hanya sekedar menyarankan. Muncul kartu Ace of Swords. Ace of Swords, satu pedang.
Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang yang saya katakan barusan, pedang ini seperti memperingatkan diri kamu untuk ke depan agar bisa berhati-hati. Kenapa saya mengatakan diri kamu untuk berhati-hati ke depannya? Karena memang ada satu kondisi di luar dari dugaan kamu akan terjadi. Saya tidak bisa mengatakan situasi itu bersifat negatif atau apapun itu. Saya hanya bisa mengatakan berhati-hati. Ada sesuatu hal yang di luar dari kendali kamu akan terjadi. Sebelum hal tersebut terjadi, kamu lebih mempermainkan pergerakan intuisi kamu. Muncul kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, Pangeran Koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin yang barusan saya katakan, koin ini berbicara terhadap seseorang yang akan membantu diri kamu dalam waktu dekat dan memberikan diri kamu suatu bentuk peluang. Yang dimana peluang itu ada kaitannya terhadap materi. Berarti dua kartu yang saya angkat barusan, dua kartu yang saya angkat sebagai kartu terakhir, ada dua arti. Hal yang tidak kamu duga membuat diri kamu harus berhati-hati, tetapi di sisi lain ada juga yang akan membantu diri kamu. Dari berbagai kartu yang saya ambil ini, Wak Geng, apa yang sedang kamu rasakan untuk siang hari ini, yang kamu rasakan itu masih dari kondisi kelicikan dia. Apa yang kamu pikirkan untuk saat ini menginginkan yang namanya suatu kestabilan. Dan kondisi pemikiran kamu masih menyimpan kenangan pahit. Kondisi batin kamu masih tertekan. Ini posisi pergerakan energi kamu yang saya katakan, mulai dari pemikiran, perasaan, dan kondisi batin. Yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu, acuan saya dari Eight of Pentacles. Ada hasil dari usaha kamu, tetapi kamu pun harus lebih berhati-hati untuk kedepannya. Jangan ulangi lagi kebodohan kamu yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk siang hari ini. Sebelum saya menutup perkataan saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, di mana sugesti saya itu bermain di dalam pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengharuskan perkataan yang saya ucapkan tadi sebagai keputusan yang ingin kamu ambil. Semua kembali bagaimana diri kamu untuk menanggapi dan menyikapi perkataan saya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.